Kenapa, Kang? Nanti bapak kamu tidak bisa membiayai, kalau bahasa Inggris kamu bisa cari kursus-kursus ataupun ngajar. Kamu bisa terus. Betul juga tuh pandangan Kang Dimi itu. Nah ini ya kan. Nah kemudian setelah itu saya mencoba yang Fauzi sebutkan. Kalau Pak Samsir jadi wartawan dulu. Saya begitu udah mapan, dalam pengertian sudah tamat, sarjana, belum nikah, saya kursus wartawan. 6 bulan penuh. Yang ngajarnya itu top-top semuanya Pak. Dari termasuk Mahyar Mamengyan, terus Iti Said dan lainnya. Nah saya berharap waktu itu jadi wartawan karena mau dionjobkan di di mana di Kompas. Nah, tahunya tidak sampai nggak ada terus. Kenapa saya tertarik itu Pak? Pertama saya melihat waktu itu ada eksklusif wawancara wartawan Indonesia dengan PLO. Yasir Arafat ya Pak. Kalau saya jadi wartawan kan bisa memburu begitu. Nah, nanti bisa itu. Terus yang terakhir saya pengen jadi penulis Pak sebenarnya motifnya. Kata teman-teman yang sekitar itu, kamu kalau jadi penulis banyak baca aja. Wah baca kan sering baca aja Mas. Saya banyak perempuan takut ke saya Pak waktu mahasiswa. Karena pertama orang tidak mampu, kedua saya dianggap kutu buku. Jadi orang kutu buku takut nanti kalau udah nikah katanya tidak memperhatikan istri. Oh, mitos-mitos ya. Itu, ya. Jadi akhirnya itu. Jadi, izin Pak Fuad, Prof, ini ada yang udah mulai mau bertanya nih, Prof. Ya, silakan. Bisa Ibu Ihtaria, silakan. Silakan, Bu. Baiklah, terima kasih kesempatannya Pak Anto. Menarik sekali tadi, sangat menginspirasi ya Pak Profesor Husni dan Pak Fuad. Yang ingin saya tanyakan adalah kita belajar terus. Ada kekhawatiran atau banyak orang yang mengatakan jangan belajar terus, nanti lupa mengimplementasikan gitu. Nah ini ada jebakan Batman juga ternyata di dalam belajar ini. Saya juga merasakan begitu. Saya sering juga ikut kursus ini. Apa yang menarik saya ikut gitu. Tapi kok iya ya? Kok saya merasa nggak ada yang lengket di kepala saya. Nah ini bagaimana kita bisa menghindari jebakan Batman? Belajar tapi lupa mengimplementasikan. Mohon sharingnya Pak Prof. Ya. Terima kasih. Silakan Prof, Pak Fuad. Baik, saya kira pertanyaan yang luar biasa. Bagus. Dan itu memang sering menjadi nyinyir orang. Ini untuk saudara kita yang di Indonesia Timur, Prof, izin sholat maghrib dulu karena sudah maghrib. Ternyata ada yang dari Makassar. Ada yang dari Papua itu, Nasruddin. Iya. Jadi itu memang sering menjadi, dan kalau kita tidak hati-hati kita langsung terpengaruh. Ya udah apa gitu. Tapi kalau saya kan tidak, karena saya kan selalu bekerja dan belajar dan bekerja. Jadi ketika bekerja itu kan praktek kan itu. Jadi saya punya kerja plus tadi adalah karena kita punya pengetahuan yang lebih. Itu yang membuat kita kerja plus itu karena ada pengetahuan yang lebih. Kalau tidak punya pengetahuan yang lebih, mungkin tidak terbuka kita kerja plus. Kita kerja biasa. Kalau kerja biasa ya sudah kan gitu. Ya biasa. Tapi kalau kerja lebih, orang akan melihat kita. Dan orang mencari kita. Nah kalau sudah orang melihat mencari kita, ya itu berarti peluang kita lebih banyak. Gitu. Itu yang dianukan gitu. Jadi kalau anunya itu caranya ya praktekkan. Jadi kita kerja itu jangan memang sekolah terus tidak pernah kerja gitu, itu ya memang juga itu tapi kalau pengalaman saya kan enggak, sekolah kerja terus semua bersampingan itu. Jadi berapa termen dari SD, PGA 4 tahun itu harusnya sudah bisa bekerja, PHN 3 tahun sudah harusnya bekerja lagi ya, S1 ya 5 tahun ketika zaman gaya lama itu kerja lagi. Tapi karena saya tadi belajar, dan tadi mencoba ya plus, setiap bekerja harus plus. Nah itulah didapat oleh orang-orang yang biasanya
suka belajar. Orang belajar itu pengetahuannya luas. Kalau pengetahuan luas itu mempunyai mungkin kreativitas, hal-hal yang tidak terpikir orang, terpikir oleh kita. Dan itu membuat plus tadi. Itu yang dia anukan. Saya kira gitu ya, anukannya menghadapi dalam situasi yang seperti itu. Iya, Kalau saya, silakan Pak Muan. Ya, Bu Sajilah, jangan tadi disebut oleh saya takut karena dapat suami yang sering belajar, takut nggak diperhatikan. Padahal bukan begitu. Hatinya kan ada juga. Nah, jadi belajar, bekerja itu kan menerapkan tuh banyak dimensinya. Jadi guru kan bisa juga menerapkan. Terus aktif di kegiatan masyarakat juga bisa nanti. Saya ya gitu. Saya sejak pernah jadi guru SMP, tapi saya belum pernah jadi guru SD, Bu. SMA pernah, perguruan tinggi ya, terakhir. Nah, saya pada waktu itu ada kegalauan ketika saya tamat. Jadi sarjana pendidikan tarbiyah. Jadi saya ngajar bahasa Inggris, jadi kan 100. Hello, how are you? I'm John, how are you? Lama-lama saya bosan. Is it that true, kata saya, yang menantang saya harus menghadapi kehidupan. Sehingga saya punya tantangan. Orang pada ribut. Waktu orang dapat PGSA, saya dulu ngobrol buat PGSA, dulu SMA, jadi diangkat, dapat SK, dapat gaji. Kok si Fuad katanya nggak pernah ngomongin aja, ngomong dulu, kamu omdok katanya. Terus saya dicaci oleh teman-teman, terus oleh Bang Fahri. Fuad, kamu mau siapa sih? Bang, saya tuh pengen kayak abang, Bang. Bisa nulis, bisa ngomong dengan konsep. Terus ya kerjaan gitu, Bang, pengennya. Walaupun saya tidak kepenyampaian itu, tapi saya ingin belajar itu. Enggak lama kemudian, Pak, Mas Adi Sasono butuh orang. Nah, gitu. Ternyata waktu itu saya, Mas Adi, dikasih ini aja Pak oleh teman Ciputa, tulisan saya di Suara Merdeka. Yang itu bergandengan dengan Mas Komar. Waktu Mas Komar udah di redaktur di Panjimas. Komarudin, Prof. Komar. Ya. Ya, Pak. Sampai mengatakan, ini si Fuad siapa sih katanya? Kok dia tulisannya bergandengan dengan saya? Karena saya kan bukan tokoh pasti. Perang melarat, mempertahankan untuk perut aja susah. Maaf aja, sama selama kuliah 3 tahun dia yen saya makan sekali. Nah itu kisah lucu tuh Pak. Katanya kisah uniknya katanya Pak Fuad pernah puasa 3 tahun tuh. Selama 3 tahun saya puasa terus. Gimana tuh Pak? Karena gini, begitu jadi guru, dapat duitnya kan waktu berapa? 7.500 apa berapa? 2.500 untuk ongkos. 5.000 untuk makan. Kalau makan terus 2 kali, enggak seminggu dia habis. Karena saat itu minimal 10.000, 15.000 untuk biaya hidup mahasiswa. Dengan 25.000. Saya hanya segitu, 10.000 itu dengan apa? 5.000 itu. Sehingga daripada sakit, saya mendingan puasa. Nah, puasa saya 3 tahun. Ada orang syariah ngomel ke saya, kamu puasa tutusan itu enggak boleh di dalam syariah. Kata saya enggak peduli dengan kamu, silakan kamu ngomong syariahnya. Saya adalah saya yang tahu diri saya. Itu pas kuliah ya Pak? Pas kuliah saya. Pak Fuad udah lebih dulu daripada Deddy Corbuzier tuh. Deddy Corbuzier kan intermittent fasting tuh Pak. Cuma makan sekali. Pak Fuad udah duluan praktek. Udah duluan saya praktek. Orang pada ngomel juga saya nggak peduli. Ada yang melupakan itu jadi makruh, ada haram, terserah kata. Allah lebih tahu daripada kalian. Kalian menghukumi saya begitu nggak apa-apa karena manusia. Tapi Tuhan lebih tahu, Allah lebih tahu situasi saya. Nah setelah itu baru Pak. Nah itu ini yang terjadi fakta saya. Sehingga bapak saya sampai udah ini saya beres dapat sarjana. Ya sebelum dapat sarjana apa? Surat dari bapak saya. Nanda, ini adikmu tamat PGA. Kamu terserah harus kuliah. Apa? Kan 80 Pak. 80. Akhirnya Pak, barang belinya dulukan dulu adik saya. Saya begitu ujian tahun 83 tamat sarjana harus membayar uang kuliah 150.000 pausni. Waktu itu kan gede pausni. Karena gantian. Nah caranya gitu saya. Udah tamat, anak saya, adik saya bisa ngajar, saya lepas. Baru saya berkeluarga saat itu. Nah saya aktif di Mas Adi,
Disitulah saya belajar banyak hal. Saya pernah dimarahi sebulan penuh gara-gara menulis laporan harusnya 100% lebih dari 100%. Misalnya contoh gampang. Jadi laporan penelitian buruh wanita di perusahaan. Jadi pimpronnya kabur dia karena sekolah dapat beasiswa ke Amerika. Sekretaris ya nggak bisa nangani. Akhirnya sebulan tidur itu 3 jam. Karena udah tidak stabil ini. Terus Mas Adi ngomongin, buat bekerja cepat selesai waktu tapi enggak bagus, itu juga enggak jadi ini, jadi poin. Bagus juga, tapi waktunya habis juga jadi poin. Kamu bekerja cepat tapi bagus. Sebulan saya dimarahi, tapi itu menjadi pendidikan bagi saya. Oh iya, saya harus serius di dalam hal ini. Ini pelajaran berharga. Mas Adi Sasona almarhum, itulah guru saya selain di Gaya. Itulah saya belajar penelitian. Disitulah saya belajar pembangunan, teori pembangunan, yang itu teori kritis. Cardoso dos Santos, Samir Amir, terus sampai mana? Yang tadinya di UIN saya belajarnya bahasa Inggris kan, grammar, pattern, yang kayak gitu. Belajarlah itu. Sampai sedikit saya belajar termasuk perdamaian itu. Maka waktu ngomong di Sukmane, karena saya selain di Pittsburgh ngambil Peace Education, dia pernah di Mas Adi waktu itu. Nah disitulah di Mas Adi saya diperkenalkan dengan kajian-kajian pembangunan. Nah itu jadi, dan disitulah saya digembleng, ya tadi termasuk dimarahi, tapi marah Pak Mas Adi itu memang marah sayang kan. Marah mengajarkan ya, Pak? Ya, tidak bukan mengecilkan, tapi untuk belajar terus. Nah ini yang diinginkan. Itu saya makanya saya tidak bisa melupakan Mas Adi seperti dosen-dosen saya di Yayan ataupun guru-guru saya, karena memberikan itu. Itulah membuat saya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Fuad. Silakan. Yang pertama ini dari Pak Muhaimin dari IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Oke. Beliau ini katanya muridnya Prof. Husni, S3. Oh ya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar mampu mempertahankan semangat belajar atau mau update diri meskipun telah bekerja? Betul. Kemudian ini masih dekat juga nih pertanyaannya. Pertanyaannya, orang tua ketika Prof. Husni, Pak Fuad di masa kecil sehingga bisa bermental baja dalam mengejar cita-cita Pak Husni dan Pak Fuad. Jadi sudah jelas belum pertanyaannya, Pak? Ya. Maaf. 1, bagaimana cara mempertahankan semangat belajar walaupun sedang dalam bekerja ya, karena sudah bekerja mungkin biasanya mengalami dilematis antara fokus bekerja atau melanjutkan pendidikan. Terus yang kedua adalah pendidikan orang tua sendiri dan bagaimana itu bisa membentuk mental baja dalam mengejar cita-citanya kita sendiri gitu. Dan cara orang tua mendidiknya seperti apa sih sampai Prof. Pak Husni juga tangguh gitu. Kayaknya ini kan banyak keterbatasannya nih, tapi tetap maju terus gitu. Iya, baik ya. Yang pertama Saudara Muhaimin ya, ini memang untuk mempertahankan semangat belajar itu harus ya punya cita-cita tinggi. Kalau sudah merasa puas dengan apa yang ada, ya berhenti. Tapi kalau punya cita-cita yang lebih tinggi, itu otomatis. Saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi. Ya gitu, itu yang harus dianukan gitu. Karena itu coba ya, apa kita sudah puas dengan apa yang kita dapat sekarang? Coba latih berintrospeksi diri gitu. Oh, saya ini masih ada yang sebenarnya yang ingin saya dapatkan tapi belum dapat. Nah, itu akan memunculkan nanti semangat tadi, mengulang tadi bahwa saya harus terus belajar membuka peluang, menjadi persiapan, saya harus berbanyak silaturahim,
membuka peluang, ya, peluang. Nah, sehingga nanti ya kita tidak harus linear. Karir kita itu tidak harus linear. Ya, pengalaman saya juga tidak linear. Jadi mungkin peluang itu di mana-mana gitu nanti. Tapi itu tadi kan. Jadi semangat itu akan muncul kalau kita punya cita-cita tinggi, dan juga ya semangat itu akan tetap bertahan kalau kita tadi ya selalu ya ingin membagi ilmu. Kalau kita ingin membagi ilmu kan harus belajar. Karena yang kita ajarkan itu kan murid harus yang sesuatu yang oleh murid mungkin belum tahu atau yang belum anu. Kalau yang sudah mereka ketahui kan tidak menarik bagi murid kita. Jadi harus selalu gitu. Jadi itu yang saya kira langkah pertama yang harus dilakukan ya kalau kita mempertahankan, dan itu harus dilakukan tuh. Sebagai seorang guru yang tadi core values kita itu pembelajar ya harus dibuat terus-menerus. Apalagi kalau guru kan tadi. Iya. Kemudian yang kedua, menanamkan mental orang tua, menanamkan mental. Ya karena orang tua itu, ya orang tua saya itu kebetulan ya aktivis juga ya. Di samping dia kepala keluarga, dia aktivis. Jadi jarang di rumah. Ya ketemu kita itu hanya malam aja ketemu. Pagi dia udah lagi sibuk lagi. Nah karena itu maka yang ditanamkan itu kata kunci aja. Yang saya lihat itu kata kunci ya dia tanamkan itu. Yang pertama tadi kata kunci pendidikan tadi. Kalau kau mau merubah nasib kamu, ya jangan mengharapkan warisan dari orang tua yang tidak punya, ya kamu harus pendidikan. Nah itu kan kalau itu tertanam di diri kita, otomatis kan semangat itu akan muncul. Oh kalau saya nggak lakukan, saya akan seperti ini. Itu yang teman-teman saya yang di kampung kan banyak seperti itu, yang tidak pindah itu kan tetap dia sampai kita sekarang pun dia masih seperti itu. Nah itu yang dianukan gitu. Jadi orang tua memang menemukan gitu. Yang pertama itu kata kunci yang diambilnya. Dua kata kunci yang saya lihat dari orang tua saya itu, satu tadi pendidikan, yang kedua dengan saudara. Itu yang anunya itu, saling menolong, tarik menarik di saudara, itu yang dianukan gitu. Nah itu membuat semangat itu ya kuat gitu ya. Jadi kalau sekolah tidak pulang-pulang itu kan artinya tadi uang nggak punya mau apa gitu kan lebih bagus kan. Karena sekolah itu kalau kita pulang biasanya godaan ada. Iya. Itu mau balik lagi ya, karena kan gitu. Karena, saya kira gitu yang dari saya Pak pertanyaannya tadi. Terima kasih. Iya. Ya, saya Fuad ada mau tambahan, Pak? Jadi ini. Jadi betul seperti Pak sebutkan, saya juga merasa pertama tadi harus ada tujuan yang jelas. Dan saya merasa tidak puas dengan apa yang capek. Sehingga saya sampai sekarang pun masih mencita-citakan mau postdoktorat. Mimpi saya masih mau nanti dapatnya kapan mau alam. Sampai yang ingin saya lakukan, saya ingin membantu di Sukma itu menulis itu untuk bagian saya usia sudah menjelang 70-an ya. Kemana kalau dalam 5 tahun depan saya harus pulang ke rahmatullah kalau tidak punya karya. Itu sendiri yang saya anukan. Karya saya sebagai guru ada bukti sana. Kemudian saya merasa jadi misalnya kenapa jadi guru? Tadinya pengen jadi penyanyi wartawan kalau Pak Samsul udah ngalamin. Jadi kembali saya merasakan ternyata jadi guru itu tantangannya lebih besar. Meski karya saya, Pak Husni tahu sendiri, saya tidak pernah jadi guru dosen yang benar-benar diakui negara, apalagi sampai ke guru besar. Itu bagian yang harus saya sadari, mungkin juga lebih baik itu ketentuan Allah, takdir. Tapi itu yang saya pahami mungkin skenario Allah lebih bagus. Kenapa saya harus tidak sampai ke sana? Tapi kalau saya perkenalan dimanapun di forum, saya mengatakan saya guru dan saya murid. Karena pada dasarnya menjadi guru adalah selalu belajar. Saya awalnya pulang dari Amerika nangis, Pak Husni, di airport. Kenapa nangis? Saat itu di Pittsburgh, Pak, mencari informasi ilmu kan gampang. Pesukaan tinggal bukain jurnal. Saya khawatir pulang ke Indonesia, saya tidak memperoleh akses lagi. Tapi saya gembira ketika ada web yang bukan buka buku-buku yang gratis, e-book. Itulah saya terhibur. Sehingga saya kerjaannya mengambil buku-buku yang baru, kemudian saya baca, sudah belajar.
Nah, yang ini seperti Pak Husni sebutkan, bapak saya guru yang sering katakan ikmal mengatakan kata dia itu begini. Kalau kamu ingin bahagia dengan ilmu dunia, begitu itu hadis atau Imam Syafi'i katanya. Jadi man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, kamu sudah punya ilmu. Wa man ada akhirah katanya fa'alihi bil ilmi. Ingin bahagia akhirat itu dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alihima bil ilmi. Nah, bapak saya itu sering begitu menekan. Terus mengatakan begitu. Oke, kita tidak punya. Tapi kenapa kita tidak harus minta pada Allah? Mudah-mudahan ada jalan. Kamu jangan putus asa. Kita tidak punya, tapi kan. Pak, sampai saya itu, waktu mau berangkat ke IAIN Ciputat tuh, ya paling juga setahun, ya kuatnya setahun, nanti pulanglah, nggak bakal selesai kan. Gitu, kalau saya mau sedih-sedih saat itu, tidak Sampai ada orang pun yang ada yang mendoakan. taruhan ya Pak. Ya, sampai orang mengatakan situ. Tidak ada yang mendoakan. Padahal bapak saya itu guru pengajian di situ yang ngajari mereka. Tapi Jadi orang-orang yang kayaknya itu, wah paling lingkungan aja mencemooh ya Pak. Ya. Tidak mendukung. Ya, makanya bapak saya sambil semangat aja walaupun tadi katanya nggak mampu, udah kamu jangan pulang, harus selesai dulu. Yang bingung kan saya waktu itu gimana survive, tapi alhamdulillah ada jalan. Saya gitu juga yang Pak sebutkan. Saya waktu jadi mahasiswa kalau disuruh nerjemahin Pak, ada orang Usuluddin, orang Tarbiyah suruh nerjemahin dari bahasa Inggris, saya mau Pak, tidak pernah minta upahnya apa, terserah aja. Jadi teman-teman itu dataran begitu Pak. Wah, kamu katanya persoalan begini. Iya Pak. Kenapa? Yuk kita ada katanya peluang di sana. Bareng dengan saya. Datang ke sana, wah udah ada yang ngisi katanya, jadi guru udah yang ngisi. Terus ini lagi, terus sampai akhirnya menemukan itu Pak. Jadi dengan cara itu sering ya saya sering membina Abdurrahman Masud nih Pak, grup saya Pak. Saya mentor dia, diskusi dengan mereka. Nah, dengan cara itu saya akhirnya menemukan peluang-peluang itu. Dan akhirnya ketemu dengan Pak Husni pun gara-gara PPIM kan. Itu saya juga tidak menyangka itu. Seperti itu. Jadi makanya bapak saya itu selalu menanamkan itu karena dia guru agama, selalu mengeluarkan dalil yang benar. Yang itu memperkuat. Yang padahal waktu itu saya pemahaman agamanya belum ya saya ini betul. Tapi tetap bapak saya itu secara ilmu. Kemudian juga katanya kamu harus berbuat baik pada orang lain meskipun orang lain tidak berbuat baik pada kamu. Itu Pak yang kuat bapak saya gitu. Gimana harus kamu berbagi, istilah bahasa sekarang. Meskipun orang lain tidak membebani. Itu nggak mudah itu Pak. Iya, tidak mudah. Kalau berbuat baik ke orang yang baik gampang Pak. Gampang. Jadi berbuat baik ke orang yang nggak baik itu enggak. Iya, itu atas dasar Quran juga Pak. Dan hadis kan, Quran dan hadis. Bapak saya mengeluarkan itu. Ini saya bisa ngalami waktu di Amerika Pak. Waktu kan Pak, kita kan batasannya 3,5 tahun Pak ya, sekolah itu. Bayangkan kuliah di Amerika 7 semester kuliah, habis uang itu. Tapi karena waktu itu saya sing nongkrong di Dewan Mahasiswa, belajar kosong. Ketika mereka merapat, wah jangan keluar. Masih bareng ikut ngasih masukan. Saya ngasih masukan, sudah rapat terus, ikut aja terapat. Walaupun bukan ke Dewan. Tapi saat mereka mendengar, Fuad, kamu katanya begini. Iya. Sekarang kamu ke sana yuk, ke pusat studi Asia. Kamu jangan enggak, ayo. Sampai dia anuin saya Pak. Ngawal. Dapat Pak, 8.600 US dollar. Jadi uang kuliahnya bisa membiayai lagi ya Pak? Membiayai lagi. Kemudian kata teman-teman Pak Samsir, waktu itu Pak Samsir kan, wah ini ada beasiswa, tidak banyak, tidak besar sih, tapi untuk makan cukuplah ke orang Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 333,3 sen. Apply-nya begini nih, saya nekan. Disitulah survive. Dan kemudian tanya Pak Samsir, saya datang ke sana, walaupun ada hambatan apa-apa, saya terpilih menjadi ketua Muslim di Pittsburgh. Yang pendukung kuatnya Pak Samsir. Itu berarti Pak, apa namanya, penyelesaian biaya studinya banyak didapat bukan dari program awal ya Pak? Bukan. Lewat program tadi kedekatan lewat
Ya, lingkungan, itu, komunitas, lingkungan. ya kan, terakhir Ya. dapat peluang beasiswa Ya. tambahan lain ya, Nah, yang iya. jauh lebih besar ya. Ya. Dan waktu saya di operasi jantung, profesor saya tuh buat kencelengan kemana-mana. Oh. Sampai dapat berapa ribu gitu. Sampai dia makan, perlu nggak kami membuatkan pengumuman katanya di depan kelas, di ruangan. Nggak usah katanya Prof. Nah itu aja. Jadi karena tadi saya sering itu aja kayak Pak Husni sebutkan, suka ngumpul gitu, kan. Ada seminar saya nongkrongin. Kalau mereka minta bantuan deh Pak, buatin rumusannya bareng. Nah gitu. Jadi membantu orang lain itu tidak harus dengan materi. Nah jadi kalau membantu tapi ikhlaskan, nanti insya Allah ketika dalam sulit ada orang yang bisa membantu kita. Itu ke sana. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Fuad, ya. dari harus dibatasi mungkin terakhir batasi ya. Sampai ya ini ada 2 pertanyaan terakhir deh. Ya. Ini satu dari Pak Wahyono Saputra ini. Beliau menanyakan, saya berencana melanjutkan doktoral dan melakukan penelitian terkait A. Hasan, tokoh Persatuan Islam Bandung dan Bangil. Namun sulit mencari universitas dengan konsentrasi pendidikan Islam yang beasiswa. Jadi saat ini saya ikut kursus 3 semester FIPRI di IIT gitu. Jadi mungkin ini mencari kampus yang cocok dengan program yang mau dibuat ini, yang beasiswa tapi. Terus kemudian dari ini namanya Bapak Muhammad Aldi Irfani dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Saya ingin bertanya bagaimana menjadi mahasiswa yang baik hingga sampai wisuda tidak telat. Apakah ada tipsnya? Sekian. Iya. Silakan Pak Puan dulu. Ya Pak, saya ingin yang pertanyaan kedua aja karena di sana persoalannya mencari beasiswa ya. Yang kedua, saya begitu datang ke Pittsburgh, saya sudah betul konsentrasi. Saya ingin memilih isu ini. Kemudian buat jadwal. Dalam jadwal itu kemudian saya mencari sumber-sumber. Sampai ketika membicarakan sipil Islam, itu membaca civil society. Dari Plato saya kumpulkan. Sampai saya temukan beberapa. Nah, tiap hari saya waktu jadwal baca untuk ini kapan, untuk apa. Kemudian buat ringkasan kapan. Nah, ketika nulis paper untuk makalah, isunya sama, teorinya berbeda nanti untuk mata kuliah yang lain. Sehingga itu mempersulit. Dan kemudian saya, begitu paper itu dikaitkan, dirancang pada nanti menjadi proposal nanti. Di sana ada di Pittsburgh, Pak Samsud juga, ada 3 proseminar, 3 semester. Meskipun harga dokter. Jadi biasanya kalau semester awal umum sekali, kemudian kedua, kemudian ketiga udah fokus. Nah, di sana kalau udah proposal jadi diujikan tuh 85% udah tidak perubahan. Nah, ini yang saya anukan. Sehingga maaf aja, saya termasuk tercepat mahasiswa internasional dalam menyelesaikan di program itu. 4 tahun, 6 bulan. Itu pun lantaran ada berkah ini Pak Husni. Di sana ada peraturan dengan Home Security Land. Tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 5 bulan. Sehingga kami diskusi dengan promotor kami, gimana nih, saya mau penelitiannya setahun atau setahun setengah. Tapi aturan negara begini. Ya sudahlah kalau memang begini. Namanya birokrasi, kalau udah begitu susah ditentang. Kamu ikuti aja, kamu 5 bulannya penelitian. Nah pulang untuk selesaikan. Nah disiplin lah. Disiplin waktu dan disiplin. Jadi kalau biasakan. Ini buat perencanaannya gini-gini. Tapi itu harus dipatuhi, jangan dibiarkan. Maka alhamdulillah, ya itu sendiri tantangannya yang tadi limited, unlimited di situ karena sebab beasiswa terbatas kan kita harus mikir kan. Ya di sana, ini yang konteksnya itu manajemen waktu. Lari ke wal asri. Kemudian lari ke surat Al-Insyirah. Nah, sana. Jadi kalau sudah selesai ini, melakukan yang ini. Nah, prinsipnya itu aja.
Ya. Baik, saya coba yang pertama ya. Yang pertama yang tadi tentang yang doktoral. Wahyono ya, Hasan. Hasan. Hasan itu bagus itu kalau membahas tentang Hasan. Ya, sebenarnya bahannya di Indonesia banyak. Jadi dia bahan tulisan banyak, kemudian bahan karya peninggalan dia, momen-momen yang hasil dia, misalkan Persis ya, kemudian yang pesantren di Bangil itu juga bisa menjadi anukan semua itu. Cukup menarik itu kalau mau bahas itu. Jadi tidak harus keluar negeri, Artinya bahan di Indonesia cukup banyak gitu kalau mau dianu gitu. Kalau beasiswa, sekarang kan zaman sekarang itu kan jauh lebih banyak peluang beasiswa. Ya, peluang beasiswa. Departemen Agama itu saya lihat ada 5.000 doktor. Ya, yaitu mencari orang yang memenuhi syarat yang susah. Iya betul. Nah, itu jadi tadi kan persyaratan tadi memenuhi kita ada peluang tapi kita harus siap ngambil peluang itu. Jadi kalau misalnya ini ya berarti proposalnya harus siap, baik gitu ya. Kalau perlu sudah begitu orang membaca dan melihatnya itu udah oh iya ini bagus gitu itu yang harus dianukan gitu. Kesiapan itu dan juga memperlihatkan bahwa bahan bacaan kita juga sudah banyak gitu sehingga yang membacanya nanti oh iya ini artinya kalau dia diberi beasiswa, dia akan selesai tepat waktu. Kalau dia orang yang memilih itu melihat, wah ini kalau diberi beasiswa masih lama, dia masih mencari-cari ini. Nah itu mungkin dia tidak. Karena itu dari kesiapan. Peluang banyak. Ya kalau saudara cari, di Dignas juga ada program yang beasiswa yang juga banyak sekali. Kalau saudara cari aja di internet aja, beasiswa yang ada, dalam negeri dan luar negeri juga banyak sekali. Jadi nggak perlu khawatir, asal rajin. Tapi tadi kesiapan diri dulu yang diperkuat gitu. Kalau kesiapan dirinya kuat, peluang ada itu bisa langsung kita dapat gitu. Itu yang mungkin harus dianukan gitu yang sederhana ya. Jadi ya saya lihat di UIN Jakarta aja banyak sekali mahasiswa yang dokter itu yang dapat beasiswa yang 5.000 tadi. Itu yang kalau yang dia dari itu. Ya dapat dari mereka beasiswa itu. Kemudian yang dari Dignas juga banyak juga beasiswa itu. Saya kira itu yang mungkin Pak Samsir bisa memberikan peluang beasiswa banyak ya. Karena Pak Samsir banyak. Iya, mungkin Pak Samsir ada ini masukan Pak tentang beasiswa. Pak Samsir ini. Saya kira sama informasinya dengan Pak Usni gitu. Jadi ada LPDP ya, kemudian ada Kementerian Agama, ya swasta juga banyak yang tadi yang penting mau berselancar aja di dunia maya gitu. Jadi jangan bosan-bosan. Tapi tadi yang disampaikan Pak Usni tadi, ya kita betul-betul harus siap dulu lah. Gitu. Jadi sehingga kita tidak ada celah bagi orang untuk menolak kita. Siap dulu ya baru Pak ya. Mau perang kan harus siap dulu, Pak. Iya, itulah. Jadi dulu kan zaman kita masih susah, Pak. Beasiswa terbatas. Iya, terbatas. Sekarang mau banyak. Ya, berarti ini lebih kepada kerajinan kita mau mencari informasi ya Pak. Ya betul. Sumber-sumber yang memberikan beasiswa kan sekarang banyak ya, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri itu banyak. Paling karena kita yang mau maju ya kita harus berusaha sendiri. Betul, betul dan jauh lebih terbuka. Jauh lebih terbuka. Iya. Segala sesuatu ya harus diusahakan tadi. Iya, ada usaha. Ayat-ayatnya sudah keluar semua itu tadi. Tinggal lagi pelaksanaannya. Jadi ada yang menarik Pak Usni. Orang kita itu katanya ini tulisannya Ahdaful Tarbiyah Islamiyah. Jadi orang Islam itu Islam qoblal Muslim, Pak. Kemudian orang Barat yang belum masuk Islam tapi udah Muslim duluan. Muslim qoblal Islam katanya, Pak. Ya, sambil ini Pak Fuad, Prof. Usni, Pak Samsir, rekan-rekan semua, kita berfoto dulu ya Pak. Iya. Takut ini koneksi, jadi biar diabadikan dulu nih buat dokumentasi kita gitu ya.
Silakan tim, gimana? Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan. Ya, mohon izin bisa menyalakan share videonya ya biar terlihat. Yang mana itu? Menyalakan kameranya. Kameranya yang di kalau Pak Fuad sudah aktif. Sudah. Mungkin ada rekan-rekan yang masih belum Apa malu-malu. aja Ya, ini silakan imigran soalnya. Digital imigran. Oh, apa masih mau tetap nama aja nih? Yang belum. Oh, oke. Ya. Udin. Oke, silakan di screenshot saja, Mas Hijar, silakan. 2 kali ya. Hitung. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Lagi? Oke, makasih. Ada berapa kali? Ada 2 slide ini. Ada 2 slide. Oke, silakan. Satu kali lagi. Terus. 1, 2, 3. Ya. Ya. Nah, Ya, di udah mulai ya. terima kasih. Terima kasih Mas Hijar. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Jadi acara sharing session hari ini tuh insya Allah akan diadakan terus ya dengan tema-tema yang berbeda. Jadi kemudian juga kami membuka sebenarnya nanti ada bagi rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu guru semua yang mungkin mau berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan ataupun yang lainnya bisa mendaftar juga di Grutas, karena prinsipnya di gerakan ini nanti kita bukan gerakan dari atas ke bawah, tapi justru dari bawah ke atas. Jadi kita membangun kesadaran untuk berbagi, yang punya akses, yang punya kemampuan atau pengetahuan yang lain, yang bisa memperkuat rekan-rekan guru yang lain, bisa ikut berbagi di Grutas ini. Selain tentu di Grutas sendiri punya program khusus nanti untuk pelatihan, training, pengembangan yang bisa juga membantu rekan-rekan guru semua. Tapi kita juga membuka kesempatan buat bapak-bapak, ibu-ibu guru dimanapun berada yang mau ikut berbagi ke rekan-rekan guru lainnya. Karena kita sadar bahwa masih banyak ketimpangan, masih banyak hal yang mungkin buat bapak ibu itu sesuatu yang sederhana, mungkin buat rekan guru yang lain itu hal yang sulit. Karena itu juga yang kami temukan di daerah-daerah. Jadi sesuatu yang kesannya begitu sederhana, tapi mungkin di lokasi lain atau buat rekan-rekan guru lain itu sulit, gitu. Nah, dengan kita bisa ikut mengembangkan, mau berusaha berkontribusi, jadi ikut kontribusi, jadi kita ikut membantu rekan-rekan guru kita yang lain untuk bisa lebih maju, gitu Pak. Nah, terima kasih kepada Prof. Husni, Pak Fuad, Pak Syamsir, rekan-rekan semua tim yang telah hadir semua di sini, para peserta semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan sharing session ini benar-benar bisa kita mendapat manfaat ya, mendapatkan apa yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri, keluarga, dan rekan-rekan semua. Sampai bertemu di pertemuan sharing session yang berikutnya. Saya tutup bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.